Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar? Balik lagi di Sehat Itu Indah. Nah Tribuners, Sehat Itu Indah hari ini kita akan ngobrol bersama Dokter Desi dari Klinik Rahel. Halo dok. Halo, Apa kabar dok? baik. Mbak Dian apa kabar? Baik. Lagi di mana Ya, dok? dia lagi di Rumah Sakit Immanuel, baru selesai dinas. Oh, saya kira di Rahel. Habis ini ke Rahel. Iya. Nah dok, hari ini kita mau ngobrol yang ada hubungannya sama keringat ya dok ya. Kan ada istilah Ya, namanya boleh. anhidrosis, hipohidrosis, sama hiperhidrosis. Iya, betul. Heeh. Ya, nah ini yang kita obrolin dulu yang pertama ini soal anhidrosis ini. Ini saya masih bingung kok bisa tubuh itu nggak bisa berkeringat sama sekali. Itu gimana itu dok? Iya, jadi sebenarnya kan tubuh kita itu normalnya perlu berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh. Jadi kalau cuaca panas atau habis aktivitas fisik kayak olahraga atau aktivitas fisik yang berat itu suhu tubuh meningkat, itu perlu didinginkan dengan cara tubuh mengeluarkan cairan keringat. Jadi karena tubuh kita basah nanti suhu tubuh turun. Tapi memang ada beberapa kondisi di mana seseorang itu jadi tidak bisa berkeringat. Itu yang disebut anhidrosis. Jadi memang ada anhidrosis dan hipohidrosis. Kalau anhidrosis itu tidak berkeringat sama sekali. Kalau hipohidrosis itu berkeringat tetapi berkurang, hanya sedikit. Nah, penyebabnya bisa dibagi menjadi dua sebenarnya. Jadi yang sejak lahir atau yang didapat kemudian. Kalau sejak lahir itu biasanya karena penyakit keturunan atau ada kelainan genetik. Tapi kalau yang didapat itu misalnya kalau seseorang kena luka bakar yang luas, lalu setelah sembuh kan timbul jaringan luka. Itu di jaringan luka bisa saja jadi tidak mengeluarkan keringat. Atau misalnya penyakit-penyakit sistemik yang menyerang seluruh tubuh itu seperti penyakit gula. Penyakit gula itu nanti dia juga akan menyerang ke saraf tubuh kan. Nah, itu juga bisa menyebabkan orang tersebut menjadi kurang atau tidak berkeringat seperti itu. Mm-mm. Itu yang dokter sebutkan tadi itu penyebab anhidrosis atau hipohidrosis dok? Uh, Dua-duanya sebenarnya tumpang tindih sih. Jadi anhidrosis dan hipohidrosis itu kurang lebih penyebabnya sama. Jadi kadang bisa munculnya betul-betul tidak berkeringat sama sekali atau hanya sedikit mengeluarkan keringat. Jadi sama penyebabnya itu. Mm-mm. Iya. Nah, tadi sebelum siang tadi itu dokter sempat sebutin kalau post COVID itu bisa nyebabin anhidrosis. Nah, iya, itu bisa juga. Jadi itu karena Mbak Rian sendiri ya mengalami katanya. Jadi saya cari-cari juga tuh. Jadi ternyata sudah ada jurnal yang menyebutkan yang meneliti seperti itu. Jadi pada penyakit COVID itu sebenarnya virusnya pun bisa menyerang sistem saraf. Jadi pada saat sesudah sembuh itu bisa ada gejala sisa yang menyertai, salah satunya hipohidrosis itu. Jadi di jurnal tersebut disebutkan yang paling sering sih sering terasa seperti pusing melayang atau misalnya kalau dari duduk ke berdiri itu terasa berkunang-kunang, atau ada juga pasien-pasien yang malah jadi berkeringat berlebih, yang hiperhidrosis itu ada. Tapi ada juga yang hipohidrosis, jadi keringatnya berkurang gitu setelah kena infeksi COVID seperti itu. Iya, iya dok. Kalau saya tuh memang saya dari COVID sampai sekarang itu nggak berkeringat. Ini baru muncul Iya, sedikit dok di sini. Udah lumayan iya, jadi sedikit di sini ya gitu. Kemarin-kemarin tuh iya. bener-bener sama sekali nggak berkeringat sama sekali gitu. Efek sampingnya dari sudah COVID itu bisa terjadi. Mm-mm. Jadi yang setelah COVID tuh dia bisa anhidrosis, bisa hipohidrosis juga ya dok ya? Iya, bisa tiga-tiganya. Ada juga yang malah jadi hiperhidrosis itu ada. Oh, malah ada jadi hiper ya dok ya.
Nah, Iya. sebenarnya anhidrosis sama hipohidrosis ini bahaya nggak sih dok buat tubuh itu kalau berkepanjangan? Iya. Ada bahayanya karena kan memang berkeringat itu sebenarnya mekanisme normal untuk mendinginkan tubuh tadi. Mm-mm. Kalau kita tidak bisa mendinginkan tubuh, itu nanti bisa jatuh ke keadaan yang paling parah ada heat stroke. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama heat cramps, itu jadi gejalanya apabila tubuh terlalu panas itu mulai dari kram-kram di sendi, pegal-pegal sendi. Lalu yang kedua ada heat exhaustion. Jadi dia nadinya menjadi cepat, badan menjadi lemah seperti itu. Lalu yang ketiga namanya heat stroke. Jadi yang sudah paling parahnya itu bisa menyebabkan koma sampai kematian kalau suhu tubuhnya tidak cepat-cepat diturunkan. Itu. Mm-mm. Iya. Nah, kalau orang yang mengalami anhidrosis sama hipohidrosis ini, itu apa yang harus mereka lakukan? Itu apa mereka harus ke dokter atau gimana gitu? Kalau sampai yang sudah parah dan mengganggu, itu memang lebih baik ke dokter. Kalau penyebabnya yang sekunder tadi, yang akibat penyakit lain, misalnya diabetes, atau ada juga misalnya penyakit kusta, itu juga bisa menyebabkan hipohidrosis. Setelah diobati, penyakit sekundernya yang diabetesnya dikontrol, penyakit kustanya diobati, itu bisa kembali berkeringat. Tetapi kalau misalnya yang genetik, itu kan kemungkinan tidak akan bisa disembuhkan. Jadi nanti orang-orang yang mengalami hipohidrosis dan anhidrosis itu harus diajarkan untuk menjaga tubuhnya tetap suhunya stabil. Jadi harus diajarkan kalau olahraga memang sudah nggak boleh tuh olahraga berat seperti itu yang mengeluarkan keringat banyak. Lalu lebih dianjurkan untuk tinggal di kota-kota yang lebih dingin cuacanya, ruangan ber-AC. Kalau misalnya panas terik harus segera mencari tempat berteduh gitu. Terus kalau misalnya udah sampai harus banyak minum juga untuk menjaga tubuh supaya nggak dehidrasi. Lalu kalau misalnya udah sampai terjadi yang heat exhaustion itu, jadi bisa juga orang terdekat pun juga harus diberitahu. Jadi nanti bisa langsung saya harus menyiapkan anduk yang udah dibasahi air dingin lalu ditempelkan ke badan untuk menurunkan suhu tubuh tadi tujuannya. Jadi memang harus lebih waspada kalau memang sudah terjadi anhidrosis dan hipohidrosis itu. Iya sih dok, kalau saya tuh memang ngerasainnya itu tuh panas itu, tapi panasnya tuh berasa panas banget gitu. Nah, dari dalam tubuh itu kan, Iya, kalau dari misalnya dalam tubuh. kan sebenarnya bahaya kemarin tuh Mbak Rian. Kemarin malah iya kan harus segera cari bangunan yang masuk ke ruangan ber-AC untuk mendinginkan tubuh. Iya, jadi kemarin saya lakuin tuh saya sampai masuk ke dalam candra itu. Karena saya kenceng ya, karena panasnya tuh kayak panas dari dalam gitu loh dok. Jadi yang panas kayak rasa-rasa hampir kebakar gitu lah gitu. Iya. Nah, tapi anhidrosis sama hipohidrosis ini bisa sembuh nggak sih dok? Maksudnya bisa orang yang punya dua ini bisa kembali lagi bisa berkeringat gitu nggak dok? Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau misalnya dia kelainan sejak lahir, itu kemungkinan besar seumur hidup ya akan seperti itu. Tapi kalau misalnya akibat kelainan penyakit yang lain, seperti penyakit DM tadi, atau yang lainnya, kalau misalnya penyakitnya cepat-cepat diobati, itu masih ada kemungkinan dia akan kembali. Yang seperti yang karena COVID ini pun, di jurnal yang saya baca itu beberapa dengan sendirinya mulai perlahan-lahan kembali lagi berkeringat gitu. Tapi waktunya lebih bisa nggak bisa dipastikan ya kapannya gitu. Jadi ada yang bisa sembuh, ada yang enggak sih sebenarnya. Yang repot itu yang nggak bisa itu ya kan, apalagi Ya, kita tinggal di negara yang kebanyakan panas ya dok ya. Iya betul sih. Kalau kita kan tinggal di negara tropis, jadi mungkin lebih ya kalau misalnya nggak bisa pindah ke kota-kota yang dingin, harus pinter-pinter lah, nggak boleh pilih pekerjaan yang harus banyak di luar ruangan gitu. Lebih mungkin
bisa kerja kantoran, jadi yang di dalam ruangan ber AC aja, keluar kalau matahari udah terbenam seperti itu. Karena memang bahaya sekali kalau misalnya tubuhnya kepanasan tapi nggak bisa dikeluarin, nggak bisa didinginkan gitu ya panasnya. Itu bisa sampai yang paling parah ya bisa sampai menyebabkan koma sampai kematian. Iya, yang parahnya heat stroke itu ya dok ya? Ya betul, heat stroke. Iya, ini saya sekalian sharing. Memang beda panasnya itu beda panas kita berkeringat sama nggak berkeringat itu beda. Mendingan Ya, berkeringat dok, meskipun agak lengket tapi panasnya nggak begitu ini kan. Nggak iya. begitu. Jadi walaupun ada gunanya gitu. Kenapa Tuhan bikin kita bisa berkeringat itu penting kan sebenarnya. Heeh. Tapi kalau dokter banyak nggak sih dok nemuin pasien yang dengan kondisi anhidrosis dengan hipohidrosis ini dok? Kalau sejauh saya praktek justru sejujurnya belum pernah ya Oh belum pernah ya? hipohidrosis ini. Oh pernah satu kali. Jadi yang karena kelainan keturunan yang dia ada kelainan genetik. Jadi tidak bisa berkeringat, tapi itu disertai juga dengan kelainan lain. Jadi dia rambutnya dan giginya itu juga ikut nggak tumbuh. Selain dari tidak berkeringat, tapi ya, jadi rambut dan giginya nggak tumbuh. Seperti itu. Kalau yang kelainan genetik bisa munculnya seperti itu. Itu anak-anak apa gimana itu? Gigi nggak tumbuh? Anak-anak, tapi memang karena keturunan, jadi orang tuanya pun seperti itu. Ayahnya itu juga sama, jadi botak dan giginya hanya tumbuh satu yang bawah, satu biji aja, selain itu nggak ada gigi lain. Ayahnya seperti itu, jadi menurun di keluarga gitu kondisinya. Oh gitu. Tapi anhidrosis sama hipo ini bisa keturunan ya? Bisa ya? Bisa ada yang akibat keturunan ini bisa. Oh bisa. Oh berarti saya ini orang kedua yang dokter dengar ya? Betul, orang kedua ya. Iya. Tapi Tapi mudah-mudahan dok kalau muncul di kalian sini. masih bisa pulih ya. Udah mulai muncul ya keringatnya. Iya walaupun di sini lumayan dok. Ya, Heeh. Iya kemarin-kemarin kan nggak sama sekali tuh, di sini udah lumayan ini nih. Heeh. Nah dok, sekarang kita mau singgung dikit ya dok ya soal hiperhidrosis. Ini kan kebalikannya ya dok ya? ya, Kebalikannya. Karena kalau anhidrosis sama hipohidrosis itu keringatnya susah keluar. Kalau ya, ini hiperhidrosis ini justru keringatnya berlebihan. ya. Iya, Jadi itu gimana dok itu? disebut hiperhidrosis itu kalau sudah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya berkeringatnya sesudah olahraga, ada di luar ruangan, misalnya ke pantai berkeringat, atau misalnya habis makan makanan yang pedas dan panas berkeringat, itu kan normal. Tapi kalau orang yang hiperhidrosis, berada di ruangan biasa, nggak lagi ngapa-ngapain, itu keringatnya udah mengalir deras gitu pun bisa gitu. Itulah yang sudah disebut sebagai hiperhidrosis. Iya. Itu penyebabnya apa itu dok? Hiperhidrosis Itu itu? sama. Jadi kalau untuk penyebabnya dibagi menjadi dua varian. Yang satu yang primer itu berarti tidak ada penyebab lain ya. Bahkan kadang nggak diketahui penyebabnya gitu. Jadi keringat berlebih, atau bisa juga yang sekunder diakibatkan oleh penyakit tubuh yang lain. Misalnya ada penyakit jantung, hipertiroid yang kelenjar gondok. Kalau misalnya ada hipertiroid itu juga bisa menyebabkan keringat berlebih. Terus ada misalnya konsumsi obat-obatan tertentu itu juga bisa bikin keringat jadi berlebih seperti itu. Iya. Wah padahal saya ada hipertiroid loh. Berarti hipertiroidnya kalah dong. Dia nggak bisa keluarin keringet. Iya, berarti ya hebat juga nih COVID Kalah ini. dong dia. Iya. Keringetnya nggak keluar dok. Iya. Jadi kalau orang yang hiperhidrosis itu dia keringatnya itu tuh hanya keluar di punggung aja, atau maaf itu di ketiak, atau dia bisa sampai ke ini dok? Tangan. Oh, beda-beda. Ada yang di seluruh tubuh, tapi memang area-area yang paling sering itu di daerah garis kepala sini, lalu di wajah, ketiak, di telapak tangan, telapak kaki, itu yang paling sering.
Jadi bisa bisa saja hiperhidrosisnya hanya di salah satu area itu atau bisa juga semuanya. Jadi ketiaknya keringetan, telapak tangan, telapak kaki keringetan itu bisa juga. Beda-beda mengenainya setiap orang. Saya tuh sering lihat ada orang itu yang keringetan tuh sampai bajunya basah gitu depan belakang. Apa itu dok ya hiperhidrosis itu ya? Nah, bisa juga sih. Itu tanda-tandanya. Jadi, tapi harus lihat juga kalau misalnya orang lain juga sama-sama berkeringat, ya berarti kan wajar. Tapi kalau satu ruangan kayak cuman dia yang bajunya basah, nah mungkin orang itu memang hiperhidrosis. Berarti harus sering-sering ganti baju ya orangnya kayak gitu. Iya, Iya. yang Nah, pasti hiperhidrosis ini bisa diobatin nggak sih, Dok? yang hiperhidrosis. Kalau hiperhidrosis itu udah lebih banyak penelitiannya untuk pengobatannya. Jadi untuk obat-obatan itu sudah banyak, mulai dari yang dioleskan seperti antiperspiran yang suka ada di deodoran, dioleskan. Terus ada juga sebenarnya obat kayak salep yang dioleskan, tapi sebenarnya ada yang bahannya belum masuk ke Indonesia, atau bisa juga menggunakan botox, terapi botox atau laser untuk menghancurkan kelenjar keringat. Jadi tidak berkeringat lagi. Atau yang paling ekstrim juga kalau misalnya betul-betul mengganggu itu bisa sampai dilakukan operasi oleh dokter bedah untuk memotong saraf yang mengatur keringat itu. Harus pakai operasi, serem juga. Paling akhir itu benar-benar paling akhir. Jadi kalau sudah dioperasi ya nanti ujung-ujungnya jadi hipohidrosis juga mungkin ya, karena udah nggak bisa berkeringat sama sekali. Iya. Tapi kalau selain operasi sama botok itu hiperhidrosis itu bisa berkurang lah nggak, paling nggak gitu? Untuk berkurang itu biasanya kalau menggunakan antiperspiran itu sih. Jadi kayak ada lotion yang mengandung tawas atau aluminium hidroksida ya kalau nggak salah di kandungan antiperspiran itu, dia kan fungsinya nanti akan menutup jalan keluar kelenjar keringat itu, jadi keringat nggak bisa keluar. Jadi karena dia nggak bisa keluar, nanti tubuh memberi sinyal, oh ya udah nggak usah produksi keringat lagi. Nah nanti lama-lama jadi produksi keringatnya bisa berkurang gitu. Kalau misalnya dipakai secara rutin sih ada yang bisa akhirnya mengurangi juga gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai betul-betul banjir gitu, mungkin perlu kombinasi juga dengan terapi yang lain seperti botox atau dengan laser itu. Ya, nah tadi kan kalau hipo sama anhidrosis kan ada bahayanya. Nah kalau hiper ini dok, ada bahayanya nggak dok? Oh, kalau untuk bahaya yang mengancam jiwa sih kalau hiperhidrosis sebenarnya tidak, tapi lebih kepada mempengaruhi psikologis ya, mungkin yang mengalami jadi tidak percaya diri, malu kalau untuk salaman karena telapak tangannya basah. Kalau misalnya ketemu orang bajunya sering basah, mungkin di ketiak jadi kayak ada tanda gitu kan, mungkin jadi lebih sering diledekin. Lebih ke itu sih. Kalau untuk mengancam jiwa sendiri sih enggak, kecuali kalau misalnya hiperhidrosis yang penyakit sekundernya tadi ya, karena penyakit jantung kan, mungkin penyakit jantungnya itulah yang berbahaya gitu. Tapi kalau hiperhidrosisnya sendiri sih tidak sebenarnya. Iya, ini unik ya dok ya, ternyata memang ada penyakit yang disebabkan karena keringat ya. Iya, Saya ada. baru tahu loh. Mungkin saya kalau nggak ngalamin sendiri, saya nggak bakal ngulik-ngulik gitu kali dok ya. Iya. Oh iya, iya dok, saya tadi lupa nanya dok, tadi yang heat stroke dan lain-lain itu tuh bisa dialamin orang yang hanya dialamin anhidrosis atau hipo juga bisa ngalamin itu dok? Hipo pun bisa mengalami kalau suhu tubuhnya yang meningkat tiba-tiba terlalu panas, tapi dia keringatnya cuma bisa keluarnya sedikit-sedikit aja, itu bisa jatuh ke kondisi heat stroke, itu bisa juga. Makanya lebih bahaya yang nggak bisa berkeringat daripada yang berkeringat berlebih sih. Ya tapi kalau keringatnya berlebihan juga nggak mau. Iya, makanya mendingan normal ya sebenarnya, tengah-tengah aja. Iya, mendingan ada keringatan tapi normal-normal aja gitu Iya. kan. Iya. Nah dok, anhidrosis sama hipohidrosis itu bisa dialamin usia berapa itu dok? Kalau untuk usia
hampir semua usia bisa ya. Kalau yang tadi karena keturunan itu bisa sejak lahir berarti kan, sejak dia bayi masuk ke usia anak-anak itu mulai kelihatan. Ini nggak pernah keringetan walaupun dijemur, misalnya bayi dijemur, bayi biasanya belum mulai keringetan ya, pokoknya nanti mulai diajak panasan di bawah matahari kelihatan dia nggak keringetan atau kurang gitu ya. Tapi kalau yang untuk yang didapat sesuai dengan waktu dia terkena penyakitnya, kalau luka bakar tadi kan, setelah luka bakar baru nggak berkeringat, itu bisa usia berapa saja sih. Mm-mm. Iya, tadi kalau saya sih ngambil hikmahnya itu anhidrosis itu jadi ini ya dok ya, nggak usah pakai deodoran pun nggak akan basah gitu. Iya, betul. Sebenarnya keuntungan kecilnya itu harus pintar-pintar aja, pokoknya hati-hati, nggak boleh keluar siang-siang lah, jangan keluar kalau siang hari, asal tetap di tempat yang teduh sih sebenarnya nggak apa-apa. Iya, jadi dari situ tuh saya ngindarin bener itu tuh tengah hari bolong itu ada di tengah jalan itu. Jangan. Iya. Oke dokter Desi, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? uh, yang mau disampaikan mungkin uh, lebih ke untuk mensyukuri aja ya kondisi kita. Jadi ada loh orang yang nggak bisa berkeringat atau malah keringatnya berlebih, itu kan sama-sama ada impactnya buat hidup, jadi lebih bikin sulit untuk hidupnya gitu kan. Tapi kita sudah diberi Tuhan kemampuan untuk berkeringat yang secukupnya ini gitu. Kita harus syukuri walaupun kadang-kadang juga males karena keringetan jadi basah, harus ganti baju, harus rajin mandi, tapi semua kan ada gunanya gitu. Kalau kita nggak bisa berkeringat gitu malah bisa bahaya, bisa menyebabkan yang paling bahaya tadi bisa sampai masuk rumah sakit karena kepanasan tadi kan. Makanya kita harus bersyukur terus dengan apa yang diberi oleh Tuhan. Iya, makanya di sini saya juga bersyukur dok, ya udahlah paling nggak ya nggak usah pakai deodoran ya. Iya, Nggak akan keringat lebih. Oke dokter Desi, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. iya, sama-sama. Iya, sampai ketemu lagi dok. Iya. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Desi. Sampai jumpa lagi di hati berikutnya. Assalamualaikum.